Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Alviro, NPM 2308 10 10 114. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar mata kuliah metode numerik tentang persamaan linear atau sistem persamaan linear atau yang bisa disingkat SPL. Apa itu persamaan linear? Persamaan linear adalah persamaan yang melibatkan peubah berpangkat 1. Persamaan linear melibatkan peubah berpangkat 1. Sistem persamaan linear itu terdiri dari sejumlah persamaan linear dengan sejumlah variabel. Sistem persamaan linear terdiri dari sejumlah persamaan dengan sejumlah variabel. Contohnya, misal X tambah Y sama dengan 2, dan juga 2X min Y sama dengan 3. Nah, ini bisa kita sebut SPL atau sistem persamaan linear karena dia melibatkan peubah berpangkat 1. Jadi ini kita sebut SPL. Lalu bagaimana jika saya punya seperti ini, X pangkat 2 min Y sama dengan 3 dan juga X ditambah akar Y sama dengan 2. Nah, ini bukan SPL karena dia melibatkan peubah selain yang berpangkat 1. Di sini ada pangkat 2, di sini ada akar. Nah, ini bukan sistem persamaan linear. Jadi ini sistem persamaan non linear. Lalu kita lanjut. Secara umum SPL terdiri dari I buah persamaan. I buah persamaan dan J buah variabel. Ditulis sebagai berikut. A11 X1 tambah A12 dikali X2 ditambah hingga A1J X kali XJ sama dengan B1. A21 kali X1 ditambah A22 kali X2 ditambah hingga A2J kali XJ sama dengan B2 hingga AI1 dikali X1 ditambah AI2 dikali X2 tambah hingga AIJ dikali XJ sama dengan
BI. Nah, di sini AIJ merupakan koefisien dan XJ merupakan variabel atau peubah ke J. Nah, SPL dapat diungkapkan atau direpresentasikan dalam bentuk matriks. SPL atau sistem persamaan linear dapat diungkapkan atau direpresentasikan dalam bentuk matriks sebagai berikut contohnya. A11, A12, A13 hingga A1J X1, terus kemudian kita buat ini dulu agar mempermudah. A21, A22, A23 hingga A2J X2 sama dengan B2. Yang ini tadi B1, sini A31, A32, A33 hingga A. Ini tidak terbatas di A33 saja ya. Ini juga bisa hingga AI1, AI2, AI3 hingga AIJ X J sama dengan BI. Nah, atau kita dapat tulis sebagai berikut: AXB dengan A sama dengan A11, A12, A13 hingga A1J. Kemudian ini A21, A22, A23 hingga A2J. Ini hingga AI1, AI2, AI3 hingga AIJ. Nah, kita tulis X sama dengan X1, X2 hingga XJ. Dan B1, B2 hingga BI. Nah, terkait dengan B-nya, catatan jika B sama dengan 0, maka SPL homogen. Jika B tidak sama dengan 0, maka SPL non homogen. Nah, dari ini tadi
kita dapat merepresentasikan SPL dalam bentuk matriks. Nah, seringkali juga matriks A ini juga digabung dengan matriks B. Namanya matriks diperluas. Diperluas yang menggabungkan matriks A dan B. Kita tulis seperti ini. Sama dengan A11, A12 hingga A1J, A21, A22, A23 hingga A2J, A31 hingga AI1, AI2, AI3 hingga AIJ dan atas V1, V2, VI. Nah, ini disebut matriks yang diperluas. Kemudian lanjut contoh matriks yang diperluas. Matriks diperluas. Nyatakan SPL berikut dalam ungkapan atau representasi matriks yang diperluas. Misal kita punya 2x min y ditambah 3z sama dengan 10, min x tambah 3y ditambah 5z sama dengan min 8, 4x min 7y min 8z sama dengan 5. Penyelesaiannya sini aja kali ya. Penyelesaian. Nah, 2 min 1 3 10 min 1 3 5 min 8 kemudian 4 min 7 min 8 dan 5. Nah, kita boleh berikan tanda seperti ini. Nah, ini tadi merupakan contoh ungkapan matriks yang diperluas. Dari yang awalnya seperti ini, persamaan 3 variabel dengan 3 persamaan diungkapkan dalam bentuk matriks yang diperluas. Nah, terkait dengan SPL ada 3 kemungkinan
Saya tulis di sini 3 kemungkinan terkait dengan SPL. 1. Memiliki solusi tunggal. Nah, ciri-cirinya adalah jumlah variabel sama dengan jumlah persamaannya. Kemudian juga konsisten. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua adalah memiliki banyak solusi atau tak hingga. Ciri-cirinya jumlah variabel lebih banyak dari jumlah persamaannya. Nah, yang kedua konsisten. Lalu kemungkinan yang ketiga adalah tidak memiliki solusi karena tidak konsisten. Selanjutnya, untuk kita dapat menyelesaikan permasalahan atau studi kasus misalnya, atau menyelesaikan soal terkait dengan sistem persamaan linear, kita dapat menggunakan berbagai metode. Untuk dapat menyelesaikan atau memecahkan sistem persamaan linear, atau SPL, kita dapat menggunakan beberapa metode, di antaranya pertama adalah metode Gauss, yang kedua metode Gauss-Jordan. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu, metode Gauss. Metode Gauss. Nah, apa sih metode Gauss itu? Metode Gauss adalah metode yang dikembangkan dari metode eliminasi. Yaitu menghilangkan atau mengurangi
jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel. Variabel bebas. Nah, suatu metode Gauss ini itu dimana bentuk matriks bagian kiri diubah menjadi matriks segitiga atas. Nah, konsep metode eliminasi Gauss ini adalah dimana sebuah matriks itu diubah menjadi matriks segitiga atas atau segitiga bawah dengan menggunakan OBE atau operasi baris elementer. Jadi metode matriks seperti yang ini. Nah, ini itu kita ubah menjadi matriks segitiga atas atau segitiga bawah dengan menggunakan operasi baris elementer atau OBE. Nah, lebih jelasnya itu saya gambarkan seperti ini ya. Jadi sel ada namanya persamaan. Sel ada persamaan ini. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya gambarkan. Misal saya punya persamaan X tambah Y tambah Z sama dengan 3, Y tambah Z sama dengan 2, Z sama dengan 1. Nah, ini kita representasikan ke sebuah matriks. Persamaan ini kita representasikan ke dalam matriks seperti ini. 1 1 1 0 1 1 0 0 1. Batas 3 2 1. Nah, kita dapat lihat di sini tampak bahwa ini merupakan segitiga atas yang dimana segitiga lainnya itu nilainya adalah 0. Nah, ini merupakan matriks segitiga atas. Nah, langsung kita masuk ke contohnya. Misal saya di sini udah contoh soal untuk yang metode Gauss. Contoh soal metode Gauss. Di sini saya ada persamaan yaitu 2x min Z sama dengan 2, kemudian 6x ditambah 5y ditambah 3, Z sama dengan 7, kemudian 2x min y sama dengan 4. Nah, persamaan-persamaan ini
itu kita ubah ke dalam bentuk matriks terlebih dahulu. Nah, kita ubah ke bentuk matriks. Dua, 0, min 1, 2. Nah, 6, 5, 3, 7, 2, min 1, 0, 4. Nah, lalu kita lakukan sebuah operasi baris. Nah, kita lakukan untuk bagaimana caranya ini, kita ubah nilainya masing-masing 0. Pertama kita fokus ke baris 2 terlebih dahulu, jadi ini harus bernilai 0 terlebih dahulu. Untuk itu kita tulis kembali. Nah, 2, 0, min 1, 2. Nah, di sini kita lakukan operasi baris, yaitu dengan melakukan operasi di baris kedua. Itu B2 baris kedua dikurangi 3 kali baris pertama. Baris kedua 6 dikurangi 3 kali 2, 6. 6 kurangi 6, 0. Kemudian 5, baris kedua 5 dikurangi 3 kali 0, 5 kurangi 0, 5. Kemudian 3 dikurangi 3 kali min 1, 6. Enggak keluar, 6. Kemudian 7 kurangi 3 kali 2, 1. Untuk baris 2 sudah. Sekarang untuk baris yang ketiga juga sama, ini harus bernilai 0, jadi langsung baris 3 dikurangi baris 1. Baris 3 2 dikurangi 2, 0. Min 1 dikurangi baris 1, 0. Min 1 kurangi 0, min 1, 0 dikurangi min 1, 1. 4 dikurangi 2, 2. Nah, kita lihat, nah ternyata masih belum, karena ini belum bernilai 0. Kita lanjutkan. Dua, 0, min 1, 2, 0, 5, 6, 1. Lanjut kita lakukan sebuah operasi baris lagi, itu dengan fokus pada baris ketiga. Nah, kita lakukan sebuah operasi baris, itu baris ketiga dikalikan 5 ditambah baris kedua. Nah, 5 dikali 0 tambah 0, 0. 5 dikali min 1, min 5 ditambah 5, 0. 1 ditambah 1 dikali 5, 5 tambah 6, 11. 2 dikali 5, 10, 10 tambah 1, 11. Kemudian diperoleh nilai Z dari 11Z sama dengan 11, maka Z dengan 1. Nilai Z telah kita temukan. Lanjut kita cari nilai Y dan X. Pertama kita cari nilai Y terlebih dahulu, kita tinggal substitusikan saja. 5Y tambah 6 kali 1 sama dengan 1. 5Y tambah 6 sama dengan 1. 5Y sama dengan 1 min 6.
min 5, Y sama dengan min 1, 2X min Z sama dengan 2, 2 kali X min 1 sama dengan 2, 2X 3X sama dengan 3/2. Nilai Y, nilai X, nilai Y, nilai Z sama dengan X sama dengan 3/2, dan Y nya min 1 dan Z nya 1. Nah, menandakan ini merupakan sebuah SPL yang memiliki solusi tunggal. Nah, seperti itu untuk contoh soal metode Gauss. Oke, setelah kita mencoba menyelesaikan soal pertama terkait metode Gauss dengan penyelesaian dengan metode Gauss, kita coba untuk mengulik, mencari tahu dan menyelesaikan untuk contoh soal yang kedua, tapi sama-sama dengan metode Gauss. Contoh 2, soal metode Gauss. Nah, sini saya punya persamaan 2X tambah Y ditambah Z sama dengan 0, dan 6X ditambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 6, dan 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 3. Nah, persamaan ini kita ubah ke bentuk matriks. 2, 1, 1, 0, 6, 2, 4, 6, 3, 2, 1, 3. Kita lakukan operasi baris. Tugas sama. Tugas kita adalah untuk bagaimana caranya kita bisa segitiga bawah ini masing-masing nilainya adalah 0. Oke, kita berarti fokus untuk baris yang kedua terlebih dahulu. 2, 1, 1, 0. Baris 2 ini kita kurangi 3 kali baris 1. Baris 2 dikurangi 3 kali baris 1. Baris 2 6 kurangi 3 kali 2 0. 2 kurangi 3 kali 1, 2 dikurangi min 3 min 1, 4 dikurangi 3 kali 1 1, 6 dikurangi 3 kali 0 6. Kemudian lanjut kita fokus untuk ke baris yang ketiga. Kita lakukan operasi untuk, kemudian kita lanjut untuk operasi baris ketiga. 2 kali baris ketiga ini kita kurangi 3 kali baris pertama. 3 kali 2 6, 6 kurangi 3 kali 2 0. Kemudian 2 kali 2 4,
4 dikurangi 3 1, kemudian 1 kali 2 2 2 dikurangi 3 kali 1 min 1, 3 kali 2 6 6 dikurangi 3 kali 0 6. Karena segitiga bawah belum 0 masing-masing nilainya, tinggal ini. Oke, kita lakukan operasi baris lagi. Nah, 2 1 1 0 0 min 1 1 6. Kemudian nah, baris ketiga ini kita tambah dengan baris kedua. Baris 3 tambah baris 2. 0 ditambah 0 0, 1 ditambah min 1 0, min 1 ditambah 1 0, kemudian 6 ditambah 6 12. Nah, karena segitiga bawahnya udah masing-masing nilainya 0, diperoleh nilai kita dari yang Z dulu. Ini menunjukkan Z 0Z 0Z sama dengan 12. 12 bagi 0 tidak terdefinisi. Maka kita simpulkan bahwa SPL ini tidak memiliki solusi. Oke, saya ada satu contoh soal lagi. Contoh 3. Sini saya punya persamaan X min 4Y Y dikurangi 2Z sama dengan min 6. 5X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 3. Min 2X ditambah 8Y ditambah 4Z sama dengan 12. Nah, persamaan ini kita ubah ke bentuk matriks terlebih dahulu seperti biasanya. 1 min 4 min 2 min 6 5 2 1 3 min 2 8 4 12. Lanjut, kita langsung lakukan operasi baris. Baris kedua kita kurangi 5 kali baris pertama. Baris kedua dikurangi 5 kali baris pertama. Nah, 5 dikurangi 5 kali 1 0. 2 dikurangi 5 kali min 4 22. Kemudian 1 dikurangi 5 kali min 2 11. 3 dikurangi 5 kali min 6 33. Kemudian kita lanjut untuk baris yang ketiga. Nah, ini baris ketiga
ditambah 2 kali baris pertama. Baris ketiga min 2 ditambah 2 kali 1 0, kemudian 8 ditambah 2 kali min 4 0, kemudian 4 ditambah 2 kali min 2 0, 12 ditambah 2 kali min 6 0 juga. Karena ini 0 0 0 semuanya, tidak masalah. Kita bisa untuk operasi baris yang kedua ini. Nah, itu saya lanjutkan di sini aja ya. Oke. Nah, saya lanjutkan di sini. Terus kembali biar jelas. 1 min 4 min 2 min 6 0 22 11 33 0 0 0 0. Nah, baris 2 ini dibagi 11. Ini 0, kemudian 22 dibagi 11 2, 11 dibagi 11 1, kemudian 33 dibagi 11 3, ini 0 0 0 0. Nah, karena ini 0 0, yang bawah ini 0 0 semuanya, tidak masalah. Kita bisa untuk tulis persamaan dulu yang baris 2 dan baris ke 1. X min 4 Y X min 4 Y dikurangi 2 Z sama dengan min 6, 2Y tambah 11 sama tambah 1, 2Y tambah Z sama dengan 3. Nah, bagaimana cara kita bisa menemukan nilai X, Y, dan Z nya? Padahal ini hanya cuma 2 variabel yang awalnya 3 variabel. Nah, tidak masalah, kita lakukan sebuah permisalan dengan parameter misalnya Z sama dengan T. Nah, karena tidak cukup, kita lanjutkan di bawah. Lanjutan contoh 3. 2Y tambah, tadi awalnya 2Y tambah Z sama dengan 3. Nah, ini kita ubah Z nya jadi T sama dengan 3, kemudian tukar posisi, 2Y sama dengan 3 min T, Y sama dengan 3/2 min setengah T. Kemudian kita lanjut untuk mencari nilai X. X min 4Y kan awalnya seperti ini, min 2Z sama dengan 6. Nah, ini X min 4 Y nya yang tadi ini kita substitusikan
3/2 min setengah T kurangi 2T sama dengan min 6. X min 6 tambah 2T min 2T dengan min 6. X sama dengan 0. Dan kita tulis X, Y, Z. Nah, 0. Ini 0, X nya 0, Y nya 3/2 min setengah T, dan Z nya sama dengan T. Nah, ini bisa kita lakukan seperti ini. Sama dengan 0, 3/2, 0 ditambah 0 setengah T, T. Nah, dan 0, 3. Kemudian 0, 3/2, 0 tambah T, 0 min setengah 1. Jika T sama dengan 0, maka X nya 0, Y nya 3/2, dan Z nya 0. Oke, itu tadi nah itu tadi merupakan nilai X, Y, dan Z jika T nya sama dengan 0. Nah, nilai T ini bisa angka yang lain, bisa 1, 2, 3, tergantung T nya berapa, seperti itu. Untuk SPL yang ini memiliki banyak penyelesaian, memiliki banyak solusi. Nah, setelah kita mempelajari dan mengulik secara mendalam terkait metode Gauss, sekarang kita beralih ke metode yang selanjutnya. Metode apa itu? Yaitu metode Gauss-Jordan. Metode Gauss-Jordan. Apa sih metode Gauss-Jordan itu? Metode Gauss-Jordan adalah metode yang merupakan pengembangan dari metode Gauss yang sebelumnya telah kita pelajari bersama. Hanya saja augmented matrix pada sebelah kiri diubah menjadi matriks diagonal. Nah, jadi di metode yang sebelumnya, metode eliminasi Gauss, itu kan kita bentuk matriksnya menjadi matriks segitiga atas. Di bawah diagonalnya itu kan kita ubah menjadi 0 semua. Kemudian kita substitusi mundur. Nah, kalau di metode Gauss-Jordan ini, substitusi mundurnya itu kita lakukan dengan operasi baris elementer, UBE. Sehingga pada akhirnya nanti akan diperoleh matriks diagonal. Nah, saya tulis terlebih dahulu metode Gauss-Jordan itu kita lakukan
substitusi mundur dengan operasi baris elementer, sehingga pada akhirnya akan kita peroleh matriks diagonal. Jadi matriks segitiga atas dan segitiga bawahnya itu 0 semua, dipisahkan oleh matriks diagonal. Saya gambarkan seperti ini. Misal ini A11, A2, A12, A13 hingga A1N. Terus kemudian A21, A22, A23 hingga A2N. Kemudian A31, A32, A33 hingga A3N. Ini B1, B2, B3. Ini kita ubah menjadi seperti ini. Ini 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Ini D1, D2, 3. Nah, bisa kita lihat bersama. Matriks segitiga bawah yang ini kita nolkan juga. Begitu pula dengan matriks segitiga atasnya ini. Nah, ini kita nolkan, ini juga kita nolkan, bisa oleh matriks diagonalnya ini. Seperti itu. Oke, sudah paham kan? Jadi langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Kita implementasikan langsung ke contoh soal. Nah, aku punya persamaan. Ntar saya ganti dulu warnanya, warna hitam. Contoh soal metode Gauss-Jordan. Oke. Saya di sini punya persamaan 2x min z sama dengan 2. Kemudian 6x ditambah 5y tambah 3z sama dengan 7. Kemudian 2x min y sama dengan 4. Nah, persamaan ini kita ubah jadi matriks. Kita representasikan jadi sebuah matriks ke matriks. Nah, 2 0 min 1 kok sama dengan ini batasnya 2, dan ini 6 5 3 7, ini 2 dan 1 0 4. Nah, kemudian kita lakukan operasi baris elementer. Kita lakukan operasi baris. Saya kecilkan dulu. Terlalu besar ini. Ukuran terlakukan operasi baris. Yang pertama jelas kita fokus pada baris yang pertama 2 0 dan 1 2. Kita lakukan operasi baris yang kedua, yaitu
baris kedua, kita kurangi 3 kali baris pertama. 6 dikurangi 3 kali 2, 0. Kemudian 5 dikurangi 3 kali 0, 5. Kemudian 3 dikurangi 3 kali min 1 sama dengan 6. Kemudian 7 dikurangi 3 kali 2, 1. Kemudian lanjut kita lakukan operasi di baris ketiga. Baris ketiga ini kita kurangi dengan baris pertama. 2 dikurangi 2, 0. Min 1 dikurangi 0, min 1. Kemudian 0 dikurangi min 1, 1. Kemudian 4 dikurangi 2, 2. Nah, kita lihat ini masih belum 0 dan ini juga sama, belum 0 semua. Kita fokus yang ini dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Saya kasih batas dulu. Nah, saya lanjutkan di sini. Baris yang ke-3. Nah, 2, 0, min 1, 2, 0, 5, 6, 1. Baris ketiga ini dilakukan operasi. Baris ketiga ini ketika kita kalikan 5 ditambah baris kedua. 5 kali 0, 0 ditambah baris kedua 0, 0. Min 1 dikali 5 sama dengan min 5 ditambah 5, 0. 1 dikali 5, 5 ditambah 6, 11. Kemudian 2 dikali 5, 10, 10 ditambah 1, 11. Nah, yang ini sudah kita nolkan. Sekarang kita fokus yang ini, kita nolkan juga. Bagaimana caranya? Tadi kan kita sudah melakukan substitusi mundur. Nah, sekarang kita balik. Kita mulai dari baris 3, kemudian lanjut baris 2, kemudian lanjut baris pertama. Nah, karena baris ketiga ini ada yang nilainya sama, maka kita bisa lakukan operasi pembagian. Untuk baris yang ketiga kita bagi dengan 11. Baris 3 dibagi 11. 1, 2, 0, 5, 6, 1, 0, 0, 11 bagi 11, 1, 11 bagi 11, 1. Nah, sudah kita dapatkan. Bawah diagonal sudah kita nolkan semua. Sekarang yang atas diagonal ini saatnya kita nolkan juga semuanya. Gimana caranya? Tadi pertama kita sudah mencari yang melakukan operasi baris hingga menemukan di bawah nilai di bawah diagonal itu 0 semua. Dari baris pertama, baris kedua, kemudian baris ketiga. Lalu bagaimana caranya kita bisa menemukan atau mengenolkan semua yang di atasnya diagonal? Tinggal kita balik saja. Kita mulai dari baris ketiga, kemudian lanjut baris kedua, dan lanjut baris ketiga. Kita tulis dulu 0, 0, 1, 1. Nah, baris yang kedua ini
kita operasikan, yaitu baris 2 dikurangi 6 kali baris ketiga. Baris kedua 0 dikurangi 6 kali baris ketiga. 0 dikurangi 6 kali 0, 0. 5 dikurangi 6 kali 0, 5. 6 dikurangi 6 kali 1, 0. 1 dikurangi 6 kali 1, min 5. Kemudian min 5. Kemudian lanjut kita lakukan operasi baris. Untuk yang baris pertama ini kita tambah dengan baris ke 3. Baris pertama 2 ditambah 0, 2. Kemudian 0 ditambah 0, 0. Min 1 ditambah 1, 0. 2 ditambah 1, 3. Kemudian lanjut, karena kita juga harus mengubah diagonalnya ini menjadi 1 semua, tidak hanya ini saja yang dinolkan, ininya juga. Kita lanjut, saya beda halaman, lanjutan contoh soal metode Gauss-Jordan. Yang tadi kita tulis kembali matriks sebelumnya, 2 0 0 3 0 5 0 min 5 0 0 1 1. Nah, baris kedua ini kita bagi dengan 5. 0 0 3. Nah, 0 dibagi 5, 0. 5 bagi 5, 1. 0 bagi 5, 0. Min 5 bagi 5, min 1. Nah, kita juga lakukan untuk yang baris pertama. Baris pertama ini kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2, 1. 0 bagi 2, 0. 0 bagi 2, 0. 3 bagi 2, 3/2. Min 0 1, 0 min 1, min 0 0 1 1. Nah, sudah kita dapatkan matriks diagonalnya. Ini juga sudah 0. Ini sudah 0. Dan matriks diagonalnya juga sudah sama, 1 semua. Oke, lanjut. Diperoleh X, Y, dan Z-nya. X-nya 3/2, Y-nya min 1, dan Z-nya sama dengan 1. Nah, itu tadi cara kita memecahkan persamaan dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, jadi sebenarnya metode eliminasi Gauss-Jordan dengan metode eliminasi Gauss yang sebelumnya itu sebenarnya sama aja. Hanya saja kalau metode eliminasi Gauss yang sebelumnya itu hanya
cukup mencari matriks segitiga atas lalu disubstitusi mundur. Nah, kalau metode Gauss-Jordan itu tinggal metode substitusi mundurnya itu kita ganti dengan eliminasi lagi. Kita eliminasi lagi dari kita balik yang dari awal baris pertama 2 3, kemudian kita balik dari baris ketiga terus baris kedua, kemudian baris pertama hingga terbentuk matriks diagonal seperti ini. Nah, sudah kita dapatkan X nya sama dengan 3/2, Y nya sama dengan -1, dan Z nya sama dengan 1. Itu tadi penjelasan mengenai persamaan linear dengan beberapa metode, yaitu metode Gauss dan metode Gauss-Jordan. Semoga apa yang saya share, apa yang saya ajarkan, semoga bermanfaat dan dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya ke matriks 4x4, 5x5, dan lain-lainnya. Itu tadi penjelasan mengenai persamaan linear. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.